Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Pondok Tin, seperti biasa di program seputar nanam tin. Oke, mungkin kali ini bahasan kita lumayan panjang karena ini akan dibahas tentang kendala. Mungkin kebanyakan para penggiat atau para pengkebun sering memaparkan tentang hal-hal yang memang membahagiakan atau membuat harapan kita tinggi. Nah, kali ini kami yang selama 5 tahun menjadi penggiat tin ingin berbagi tentang apa saja kendala yang kami alami. Ini ada banyak poinnya. Memang poin pertama itu kami ingat-ingat di zaman awal 2018 kami sempat mencoba menanam tin dari stek batang. Menarik. Jadi dan poin ini memang kendala kami di awal, yaitu memahami media tanam yang cocok untuk pohon tin, khususnya saat itu untuk stek. Dan ini lumayan sekitar 1 hingga 3 bulan yang kami eksplorasi, dan kami belajar dari mulai berbagai macam media tanam kami campur, karena memang basically kami tidak ada latar belakang petani ataupun keluarga petani, jadi memang semuanya di awal itu bereksperimental. Jadi memang kendala kami itu adalah memahami media tanam yang cocok, dan memang kesini kami baru sadar atau mungkin menyadari sesuai berjalannya waktu bahwa bertani itu kita perlu mengetahui dari mana awal tanaman ini atau asal tanaman ini. Dan memang pohon tin itu dari daerah Mediterania, yang condong daerah tersebut adalah berpasir, dan hal itu yang membuat kami belajar bahwa media tanam yang tepat itu adalah media tanam yang porus. Dan poin satu itu adalah memahami media tanam. Itu kendala kami di awal. Kemudian kendala kedua adalah sulitnya propagasi. Ini pun kami mengalami. Kami mencoba cangkok, mencoba stek, mencoba stek angin, kemudian juga sempat iseng dengan biji ataupun stek menggunakan air, dan ternyata banyak gagalnya. Di sini juga poin penting. Jadi kami pernah ngestek 400 batang, kemudian yang berhasil 10. Kami pun akhirnya belajar dan akhirnya sampai 500 batang dan gagalnya 10. Kami pernah mengalami seperti itu, dan itu poin kedua yang kami alami ketika bergelut di pohon tin atau di buah tin, yaitu sulitnya propagasi atau perbanyak pohon tin. Kemudian poin berikutnya itu mengatasi hama. Jadi ketika sudah nunggu, bahkan kami sempat membeli yang sudah besar, ternyata kami coba cari tahu di internet, kemudian ikut komunitas dan bertanya-tanya dengan yang lebih ahli. Buah tin itu atau pohon tin itu hamanya memang tidak banyak yang bahaya, hanya karat daun atau kutu putih, kutu kebul, dan itu mudah diatasi jika jumlah pohon tinnya sedikit. Namun ketika semakin banyak, hal tersebut ternyata lumayan menyita waktu, dan ditambah lagi ketika sudah tumbuh besar, hama terberatnya itulah pengerek batang, dan ini yang sangat berat menurut kami. Namun jika pohon tin yang memang intens kita rawat dan sanitasi
kebunnya kita perhatikan baik, biasanya penggerek itu sangat kecil kemungkinannya. Biasanya terjadi ketika kita tidak rutin dan memang area di sekitar tersebut memang banyak gulma ataupun ekosistem terganggu. Itu ketika berbicara tentang hama. Kemudian kendala memilih varian, ini pun sama. Ternyata beberapa karakter tin atau jenis ini bisa jadi di daerah sini cocok, daerah sini tidak, dan di sana buahnya besar, di sini kecil, dan belum lagi ada yang buahnya besar tapi tidak rutin seperti itu. Ada yang butuh pupuk khusus untuk berbuah lebih konsisten, dan ini perjalanan panjang memilih varian. Dan kemudian poin berikutnya itu memilih pupuk yang sesuai. Ini pun sama, di awal kami coba untuk pupuk kimia, kemudian coba pupuk organik, kami membelinya dari mulai yang murah, yang lumayan harganya, dan kadarnya ada yang overdosis, ada yang kurang. Hal tersebut ada yang slow release atau fast release. Kami coba belajar, ternyata luar biasa boros untuk pohon tin ini, hingga akhirnya kami menemukan atau menggunakan pola seperti sekarang, yaitu tidak membeli, kami hanya menggunakan ekoenzim dan pupuk organik cair dan yang bertumpuk, dan hanya beberapa varian yang kami fokuskan. Ternyata bisa berjalan hingga beberapa tahun. Dan belum lagi poin masalah berikutnya itu adalah ukuran pot atau planter bag. Ini pun jadi kendala kami saat di awal. Kami coba untuk cari tahu bagaimana di luar negeri. Ternyata di sana itu menanam pohon tin itu selalu di atas 75 liter, minimal 75 liter. Ada yang 50, namun hanya 1 tahun atau 6 bulan dipindah kembali. Nah, sedangkan di sini akhirnya kami menemukan bahwa kami untuk indukan memang dia 75 liter minimal, dan untuk medium kami masih menggunakan yang 28 liter, dan kami menggunakan yang tinggi agar lebih hemat space. Nah, kemudian kendala berikutnya, kami harus beradaptasi dengan musim. Musim hujan, musim kemarau terlalu panas, mati kering, musim hujan busuk akar, serba salah. Akhirnya beberapa inisiatif atau ilmu yang kami pelajari, kami beradaptasi dengan musim. Ketika musim hujan, kami memang menggunakan musa, dan memang kami lebih sering pruning, jadi terlihat kurus memang, atau terlihat batangnya. Namun ketika musim kemarau memang lebih lebat daunnya, dan memang ketika kemarau kami menggunakan irigasi tetes sederhana, dan ketika musim hujan kami copot, dan kami coba untuk musa kami tambahkan, dan memang jika diperlukan kami tambahkan media tanam sekam bakar lebih banyak untuk menyimpan nutrisi makanan. Jadi memang adaptasi dengan musim itu sangat perlu. Itu menjadi kendala kami juga. Hingga saat ini pun kami sudah melewati itu, dan hujan atau kemarau kami sudah otomatis dan pohon tin yang ada di sini tingkat kematiannya itu lebih sedikit. Kemudian ada lagi kendala kami itu sebenarnya ada kerjaan lain. Jadi karena ini hobi, jika ada kerjaan lain itu fokus kami bergeser, dan memang ketika berapa pekan kemudian mulai ngelihat atau memperhatikan pohon tin lagi, itu ternyata sudah ada buah yang rontok, ada karat daun yang semakin melebar, kutu di mana-mana. Nah, itu kita memang di sini belum scale up ya. Dengan startup scale up, kita belum scale up hingga untuk
menggunakan banyak SDM. Saat ini belum, jadi masih belum jadi fokus utama. Itu pun kami akui itu juga kendala kami, dan memang kendala berikutnya itu mencari layout yang tepat. Jadi memang kami sempat bereksperimental bagaimana layoutnya, apakah seperti ini menghadap barat, menghadap timur, atau utara, selatan, seperti itu. Kemudian bagaimana sebagai alas, apakah menggunakan konblok atau langsung di tanah atau menggunakan plastik. Hal tersebut jadi eksperimental tersendiri buat kami untuk mencari style atau garden style atau layout dan dari kebun kami yang cocok seperti apa. Itu pun kendala. Belum lagi membagi waktu. Ternyata yang kami alami semakin banyak pohon itu sangat menyita, dan kami memutuskan untuk mencukupkan. Jika kami memiliki kapasitas 100, ya berarti pohon yang kami miliki tidak lebih dari 100. Karena memang keinginan untuk propagasi, memperbanyak itu pasti ada. Namun beberapa kali ketika kami coba untuk upgrade misalnya menjadi 300, 400, itu ternyata banyak yang mubazir. Karena memang ada kendala berikutnya, yaitu beberapa pohon, memang bukan beberapa ya, bahkan pohon pini itu demandnya sedikit. Jadi memang untuk dijual itu memang kami akui tidak terlalu laku seperti mungkin sekarang lagi musim anggur, atau saat pernah masanya di monstera, variegata, ataupun apa. Di tin ini memang karena bentuknya itu seperti itu ya, dan memang ada yang membutuhkan perawatan intens gitu. Jadi memang beberapa penghobi tanaman tidak bahasanya ya, tidak banyak yang memilih pohon tin sebagai koleksinya ataupun tanaman utamanya. Jadi memang bisa dibilang secara demand marketnya kurang besar, ya tidak terlalu laku. Itu juga salah satu kendala. Dan belum lagi, dan kami akui bahwa lahan kami dari awal 5 tahun tuh belum punya lahan sendiri. Jadi kami memang memanfaatkan lahan idle, dan itu lumayan kendala, kami akui. Namun kami hanya berharap dapat ilmunya dan kemudian bersedekah oksigen dan ada aktivitas bermanfaat setiap harinya. Dan memang di hadis pun kita disuruh menanam. Jadi sederhana itu. Jadi walaupun memang kami tidak memiliki lahan, kami pindah-pindah. Kita nanam di sini, kemudian besoknya dibangun, kita pindah di sini kemudian digunakannya, kita pindah di sini. Dan itu kendala yang memang kami alami. Namun alhamdulillah 5 tahun berjalan, kalian bisa lihat beberapa update kami setiap bulannya, bagaimana Pondok Tin progresnya. Dan memang alhamdulillah masih fokus dan masih bisa menikmati buah tinnya, dan begitu pun masih menjual beberapa bibit pohon tin. Mungkin bahasan panjang itu kami cukupkan. Ada sekitar 12 poin kendala yang kami alami, masih banyak. Namun apa yang membuat kami tetap konsisten dengan banyaknya kendala ini, itu akan kita bahas di episode yang lain atau kesempatan yang lain. Mungkin itu aja. Barangkali ada yang kendalanya sama, ataupun ada yang belum mengalami kendala seperti kami, mudah-mudahan tidak mengalaminya. Tetap semangat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.